Bang Suma membahas Yesus, memuliakan Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan Kristus terkutuk di atas salib, Bang Suma melawan. Enggak, Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Bukan dia yang dikutuk. Kenapa bukan dia? Karena ada potensi bukan dia. Apa itu yang dikutuk? Itu adalah orang yang melakukan dosa. Sekarang Kristen ditanya, apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Enggak ada katanya. Ya berarti Bang Suma benar. Yang disalib itu bukan Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Ini konteksnya ini waspada itu bukan pada saat itu saja. Orang-orang Yahudi murid Yesus, artinya ini orang-orang Yahudi murid-murid Yesus. Tidak mungkin pada saat itu datanglah semua nabi. Waspada akan datang nabi-nabi palsu. Iya, pasti ada datang orang di luar kelompok Yesus kepada muridnya, ngaku murid Yesus, ngaku ketemu Yesus, ngaku utusan Yesus, ngaku bertemu Yesus. Itu Nabi Muhammad atau Paulus. Tapi Paulus tidak mengaku bahwa dia adalah Yesus, kan? Dia bukan adalah Mesias. Nabi Muhammad juga tidak. Muhammad mengakui bahwa dia pemimpin. Mesias itu adalah pemimpin. Waduh, mulai kacau ini, mulai kacau. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dan mengatakan aku akan diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba. Sedangkan domba itu Bani Yakub, Bang, domba itu Bani Yakub. Kami umat Islam tidak pernah menyamar-nyamar Bani Yakub, tapi kalian diajarkan sebagai Israel rohani, berarti Bani Yakub rohani. Berarti kalian yang nyamar. Kalian bukan Yahudi, ngaku Yahudi. Kalian bukan Bani Yakub, ngaku Bani Yakub. Ini buktinya nih. Ini buktinya. Ini kitabnya Yahudi separuh. Ya, silakan. Kenapa Anda gunakan sementara Anda bukan Bani Yakub? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Bisa Anda bacakan ke saya? Coba Bang Suma bacakan. Bunda Rahma atau Dinda Kores bisa? Berapa Gurunda? Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Ya Gurunda. Kisah Para Rasul 13 23. 13:23. Sebab siapa dari keturunan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda Israel? Ya, juru selamat itu telah datang, tapi ya mereka menolak. Dibangkitkan dijanjikan juga untuk bangsa Israel. Nah, inilah yang dimaksud serigala. Karena Anda bukan Bani Israel, Anda merasa Bani Israel. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Ya, Bang Zuma cukup saya jelaskan, bisa jelaskan? Silakan. Oke, memang kedatangan Yesus itu pada awal mulanya itu bangsa Israel, karena para nabi bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Terus yang bukan Bani Israel ngaku Yesus untuk mereka itu apa namanya? Ya, tapi dengar dulu Bang, begini. Penyamar Israel atau apa namanya itu? Tapi para nabi khususnya Raja Daud itu bernubuat bahwa Mesias itu akan ditolak sehingga keselamatan itu jadi milik segala bangsa. Itu nubuatnya di dalam sabar. Segala bangsa itu adalah setelah kerajaannya diberikan kepada pelanjut tongkat estafetnya. Kerajaan dunia yang Tuhan berikan kepada Nabi Ishak turun ke Yakub sampai kepada Daud Salomo sampai kepada seterusnya, itu diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang dimaksud itu Islam, bukan ente. Ya, begini Bang Zuma. Bang Zuma dengar dulu. Kan Nabi itu kan bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Makanya Yesus selalu mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Iya. Kan? Terus apa hubungannya dengan Kristen? Dengar dulu, kedatangan Yesus untuk menggenapi semua nubuat itu. Makanya Yesus katakan demikian. Lalu ada nubuat dari Raja Daud. Begini bunyinya. Bang Zuma tolong dengar dulu ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nabi Ismail.
Itu Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ismail yang akan menjadi batu penyumpel bangunan yang bolong di sudutnya. Itu Nabi Muhammad. Itu ada nubuat Tentang siapa? Tentang siapa? Yesus. Oh, salah. Yang dibuang siapa? Yang dibuang itu Bani Ismail. Yang tidak dianggap bangsa itu Bani Ismail. Batu yang dimaksud di situ adalah Nabi Ismail. Yang dibuang dari keluarganya Sarah. Itulah dia yang menghasilkan kemudian batu penjuru tersebut. Jangan kemana-mana ente. Yang dimaksud di sini adalah dari buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Apa buahnya itu? Dan dari mana buah tersebut? Dari nabi palsu. Apa tanda-tanda nabi palsunya? Mereka mengaku. Bang Juma tolong jelaskan saja, jelas. Enggak, sebelum Anda ke situ, saudara, sebelum Anda ke situ, siapa yang diperumpamakan domba oleh Elohim? Itu dulu. Ya, sabar, kita jangan lompat-lompat, nanti kita enggak, justru karena kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat itu. Kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat. Sekarang saya tanya, gelar domba itu adalah gelar siapa? Bang Juma tolong dengar. Kalau Bang Juma tidak terima, tolong didengarkan dulu. Setidaknya tolong dengarkan dulu. Saya jelaskan. Baru Bang Juma mau tanggapi seperti apa, silakan. Saya tidak paksakan. Ini kan menurut iman kekristenan ya. Di dalam itu situ jelas bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya Mesias yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan atau bangsa Israel telah menjadi juru selamat untuk segala bangsa, batu penjuru. Itu ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Batu penjurunya ketika datang, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang batu bangunan. penjurunya ketika datang itu, astagfirullahaladzim. Dan Anda ngomonglah, saya matikan mic saya. Turunkan guru nah. Jadi itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu penjuru itu. Oke, Yesus adalah batu penjuru untuk seluruh bangsa. Oke, tolong tunjukkan pengakuannya Yesus dia adalah untuk seluruh bangsa. Silakan. Ya, setelah nubuat itu digenapi, yaitu setelah bangsa Israel menolak Yesus dan kebangkitan Di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa? Tunjukkan. Ya, itulah dengar. Yesus datang untuk menggenapi nubuat, salah satunya nubuat tentang batu penjuru itu. Kan? Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa? Jadi setelah jadi setelah nubuat itu digenapi dan Yesus. Di mana Yesus mengaku dia untuk seluruh bangsa, di mana? Ya, saya jelaskan Bang Juma, tolong sabar dulu. Di mana dalilnya? Enggak usah kau jelaskan. Di mana dalilnya? Setelah kebangkitan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa. Setelah kebangkitan. Enggak ada. Setelah kebangkitan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Markus 12 ayat 10 tadi. Itu menggenapi nubuat dalam Markus 12 ayat 10 tadi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mesias yang ditolak oleh bangsa Israel atau tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Juru selamat untuk segala bangsa. Jadi setelah dia menggenapi nubuat itu, ya dia berkata, setelah dia menggenapi nubuat itu baru dia berkata, pergilah sebarkan Injil. Pergilah ke alam barzah, jadikanlah kuburan menjadi tempat tinggalmu. Hilang. Wah. Masih lapar guru nah? Nekan oten yang sedikit berakal, jangan yang cuman punya doktrin. Coba. Petir di Brasil. Petir, selamat sore. Petir. Asyhadu, saya paling suka dengar Bang Zuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergetar. Salam satu Tuhan Bang Zuma. Bunda Allahu Nora. Akbar. Bunda Rahma. Masya Allah ya Bang. Salam satu Tuhan. Ya. Makasih. Masya Allah. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Zuma mau nanya film. Sorry. Dikasih Sudah, turun. assalamualaikum. Yusuf Hasibuan Kristen. Mandras yang gue tanya.
Ya, mualaf Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Dari Bang. agama mana sebelumnya, Bang? Ah, Agama mana sebelumnya? aku Katolik, Bang. Oh, tadinya Katolik. Nah, Alhamdulillah. Udah berapa lama masuk Islam? udah 10 tahunan lah. Oh, Masya Allah, Islamnya udah mantap kali berarti. Masih Jadi belajar, Bang. anak-anak juga sudah pada Islam. Katolik semua, Bang. Oh, abang sendiri yang Islam. Iya. Kenapa mereka nggak ikut? Ya mereka ya nggak mau lah, Bang. Tapi masih serumah, abang. Enggak. Oh, udah bisa dengan Makanya- mereka. Pemborong bangunan, mau ndak di tempat? Yesusmu hebat, Nasami hebat. 2 miliar orang disuruh menyembahnya, pasti hebat Nadia. Andrikan, kenapa kau jeda? Kenapa kau ini? Andrikan, naik kau jeda. Udahlah. Jangan kau nyamar-nyamar mengeripat. Edison, kau sudah naik? Enggak lagi naik. Edison, Kristen. Edison, Kristen. Untuk aku jadinya ndak ada otennya. Takut Ih, mereka itu- naik, cuman maki-maki aja dibawa. Ngapain coba maki-maki? Naik aja bang, kita ngobrol santai. Yang penting gunakan akal gitu loh. Jangan menghujat tapinya. Naik aja minta permintaan. Bang Suma, saya ingin diskusi. Ayo. Kenapa gigi Bang Suma panjang? Nah kita jawab. Sudah ku jamba itu Yulia, naiklah Yulia Cancer. Edison, kok ini tadi udah diminta naik lagi. Nah ini Yulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Ya, saya Muslim. Ya, Silakan. gimana? Ya kenapa saya ditarik Bunda? Saya tadi ngejawab orang Kristen aja Bun, saya aja kesel. Oke, siap. Saya kesel sama dia aja. Makasih Bunda Iya, Zia. Islam disebut-sebutnya begitu, makanya saya balas gitu. Oh, berarti salah pengertian para teman-teman di bawah. Oke, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses Bang Zuma. Makasih, Masya Allah. Amin. Masya Allah, sehat selalu ya. Semangat Terima terus kasih. bela ini ya, bela agama kita. Amin. Amin. Makasih. Waalaikum. Sony Jaya, Kristen Muslim. Saya Muslim. Mama Salam damai I. sejahtera buat Bang Juma, buat semuanya juga. Ya, damai sejahtera. Bang Juma, Siap. saya tahu Bang Juma mengerti Injil. Mungkin bisa hafal juga kali di Bang Juma dengan Injil ya. Untuk Nabi Isa dibilang sebagai Tuhan di Injil kan memang sudah terlihat tidak tertulis di situ ya Bang Juma ya. Bible Sedangkan- Bang. Oh, Bible ya. Oh ya, sebentar. Terus satu lagi di situ disebutkan di Bible Nasrani sebagai agama yang dipeluk, ada gak Bang Juma di Bible? Kalau di Bible di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi mengutuk Paulus sebagai tokoh dari Nasorios. Jadi Oh, Paulus Nasorios. Nasorios. Bahasa Yunaninya Nasorios. Dan itu Nasrani maksudnya ya. Iya, tapi kalau dia disebut Nasorios itu karena orang-orang Yahudi yang menyebutnya. Artinya Yesus itu kan memang dimusuhi sama orang Yahudi, dan pengikut daripada Yesusnya itu disebut Nasorios atau Nasaret atau Nasrani. Sedangkan Paulus sendiri ini ya
bukan murid Yesus langsung. Malahan Bukan Yesus. Nasiuros ini yang membenci Yesus itu gitu ya. Bukan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 24 itu nomor 5 ini, kalau kita memandangnya dari sudut pandang Islam dan melihat keadaan Paulus dalam Bible, maka boleh jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan Paulus ini adalah tokoh dari Nasorios itu salah memahami dan salah memandang Paulus. Dianggapnya Paulus itu pengikut Yesus, yang mana Yesus sendiri itu adalah orang yang dibenci dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Jadi Yesus dan Paulus ini adalah orang yang dibenci sama orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi pada masa itu tidak memahami kalau Yesus dengan Paulus itu sebenarnya tak ada kaitannya, kecuali Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri gitu. Iya. Satu lagi Bang Juma, saya juga mau nanya, di Bible juga kata-kata Yesus itu ada? Kata-kata Yesus di Bible ada banyak. Yang tinta merah katanya. Iya. Oh, dan bukan disebutkan sebagai Isa. Bukan. Tapi dulu sebelum mereka mengganti dengan nama Yesus, mereka menyebutnya Isa. Mesia gitu ya. Kristus. Begitu. Tapi begitu masuk ke Indonesia pertama kali, mereka menyebutnya dengan sebutan Isa, Isa Al-Masih. Lama-lama setelah beberapa tahun ini, mereka menggantikan menjadi Yesus. Iya, karena kan di Al-Quran sendiri tetap menyebutnya Isa Al-Masih, Iya. Isa ya, Isa putra Maryam gitu. Kalau di Al-Quran. Iya, iya. Oke, Baju Mbak, segitu aja dulu. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan Bunda Rahma disapa teman-teman kita. Faisal, Iya, selamat sore. 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 Kau Kristen kan? Iya. Boleh saya bertanya? Itu ada tema Bang. Oke, baik. Iya, supaya kita nggak liar diskusinya dan bernilai edukasi kepada anak bangsa. Silakan. Apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Oh, jelas. Jelas, Abang. Apa itu? Ya jelas sebagai pahlawan. Ya sekarang saya tanya kepada Anda, saudara, ya. Buka dulu maskernya, coba. Oh, ini yang mengaku sebagai Coba buka masker, saudara. ini teman-teman Saudara. teman-teman yang memakai sahabat Bang Suma palsu, ini dia nih. Kenapa? Buka masker. Ini dia teman-teman masker. yang mengaku sebagai Zulkifli M. Abbas yang palsu itu Bang Suma itu, ini orangnya. Masih di-mute. Jangan di-mute, biarkan dia ngomong, biarkan dia ngomong. Jangan di-mute dong. Kenapa? Kita diskusi, saudara, sekarang. Ayo, sudah Jelaskan punya teman-teman Anda. bahwa yang menggunakan akun sahabat Bang Suma Anda itu sudah punya Kristen kan? apa? Jangan Kristen. berkeluar-keluar dong. Nah, coba lihat dia Kristen kan? Coba. Jadi kalau di komalnya Siapa dia yang itu dia mengatakan? menantang Ayo, betul. Kristen, Coba, ayo. tapi ternyata Ayo. dia Kristen. Coba lihat. Lah. Dia Kristen, Kejang. Nah, lihat, perhatikan ini, perhatikan. Jadi Kejang, sahabat-sahabat saudara. yang masih mau ditipu sama orang ini, itu dia nyamakan suaranya Bang Suma dengan suaranya dia. Itulah sang penipu, ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata dia adalah oten, gitu ya. Jadi kalau ada yang masih memberikan gift ke dia, berarti kalian itu memang hebat. Kalian memang itu hebat. Atau jangan-jangan yang memberikan gift itu memang juga sama-sama oten, cuman ingin memperkeruh suasana saja, gitu ya. Jadi Anda sudah menyaksikan sendiri. Tadi sempat naik menggunakan akun sahabat Bang Suma, tapi mungkin takut kalaupun di pundinya hilang,
Jadi dia gunakan akunnya yang lain, naik ke sini. Tapi suaranya tidak bisa hilang karena saya tahu persis suara yang memasukkan akun sahabat Bang Suma itu. Jadi dia memaksakan suaranya dimirip-miripkan, tapi secara teliti kita bisa ketahui bahwa itu tidak natural, itu suara yang dibuat-buat sama dia. Begitu teman-teman. Jadi dia sudah dapat gift, kita doakan mudah-mudahan dari hasil gift menipu itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi tumor, menjadi kanker, dan seluruh pembuluh darahnya itu, aminkan ya, seluruh pembuluh darahnya itu bisa pecah. Begitu juga kepada orang-orang yang bersama dengan dia di komalnya yang menipu orang lain, mengatasnamakan Bang Suma padahal itu agamanya sendiri dihujatnya, untuk mendatangkan kemudian orang banyak cari perhatian kepadanya supaya dia mendapatkan gift. Kita doakan semoga dari hasil gift yang diberikan itu masuk ke dalam tubuhnya menjadi sel tumor, sel kanker. Bahkan kita doakan mudah-mudahan otaknya itu ditumbuhi kanker ganas. Amin. Kita sapa Rembo Kristen. Oh, Rembo. Kalau di tempatku ini rombo. Apa terjemah? Den rombo toh, kalau dia ini Rembo ini Silver Bintang Stallone. film itu Bunda. Itu mi Silver Stallone, tapi di tempatku Den rombo. Oh. Rembo Kristen. Kristen saya. Oke, silakan Bang. Silakan Bang, judulnya Eksekutor Salib Pahlawan atau apa, silakan. Bang. 3 bungkus Bang Rembo. Rembo, silakan. Ayo Bung, Saudara. kita bahas tema ini. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan bagi Kristen. Kalau dia penjahat, berarti penjahat menyelamatkan Kristen. Mana yang betul? Iblis memberikan hadiah kepada Kristen atau gimana ini? Yang mana yang betul? Bung. Kenapa dia naik tapi dia diam? Halo? Ini aneh tuh, ini Kristen. Malu mungkin. Udah turun mau ke dulu Rembo, cangkul di sawah. Bunda Rahma bisa aja. Masuk akal. Aku Kristen tadi minta sekali naik dia. Kristen. Iya, saya Kristen. Shalom. Waalaikumsalam. Iya Bang. Bang Juma, saya mau tanya. Ya. Itu tadi saya shock loh, kaget loh tadi tuh yang naik gitu. Itu ternyata memang bukan Bang Juma itu tadi ya. Kok suara mirip banget ya? Bukan Bang. Astaga, berarti selama ini saya ketipu ya. Saya udah bolak-balik loh debat sama dia loh. Kurang ajar juga ya. Ya itulah Bang. Itulah yang terjadi. Banyak teman kita yang kena tipu gitu. Kena tipu. Dulu jumlah penonton itu ketengok
sudah masih 20-an, belasan. Beberapa hari ini saya lihat dia blokir semua akun saya, diblokirnya. Karena saya minta naik, tidak dinaikkan. Itu sudah 300 lebih yang nonton. Jadi mereka memang saya kadang-kadang gini Bang Bima ya, maksudnya saya kan naik ya, izin naik, tapi kenapa saya selalu dibully terus kan, saya dibilang kamu pemakan apa cacing pita gitu ya, belum, padahal saya belum ngomong tiba-tiba udah dihujat aja gitu, padahal kan kita naik baik-baik ya, tiba-tiba di mute terus. Iya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita pada sadar. Dia nyamar seolah-olah dia Islam, seolah-olah dia itulah ajaran siapa ya? Silakan Bang. Tapi gini Bunda, saya kan Kristen ya, saya Kristen. Saya juga nggak setuju kalau memang dia Kristen juga, dia ngaku-ngaku Bang Juma. Itu saya anggap dia bukan Kristen loh, karena dia kan sudah menghina ya, sudah apa bahasanya ya, bersaksi dusta sebenarnya kan. Di kekristenan tidak ada seperti itu. Lalu yang disuruh naik itu Kristen juga. Jadi itu tekniknya dia pura-pura jadi Bang Zuma. Terus yang dinaikkan itu adalah saudara-saudara Kristen. Jadi orang Islam yang ada di bawah semakin yakin, oh ini benar-benar Bang Zuma gitu. Bedanya dia sempatkan minta gift karena memang itu misinya. Nah, dia punya tim kerja, jadi yang ada di samping kiri kanannya itu mendukung semua. Kayaknya dia ada bagi hasil Bang. Jadi mereka berbentuk tim gitu. Kalau saya lihat sih ya, kalau memang dia naikin semua, saya nggak tahu ya apakah Kristen atau tidak juga ya, karena mungkin bisa jadi ada, bisa juga enggak. Cuma kan gini ya Bang Juma ya, maksudnya kok narasi dia itu hampir sama kayak Bang Juma gitu, makanya mungkin itu yang bikin kita kecele selama ini gitu loh. Ya dia lama belajar itu, oh ini Bang Zuma kalau ngomong kayak gini, caranya begini, itu dia pelajari. Seperti itu. Pernah saya lihat lo di bawah itu, luar biasa. Itu yang nge-give itu sampai puluhan paus loh Bang Juma, ngeri juga. Saya kadang-kadang heran juga ya, makanya saya pikir ini asli, makanya saya selalu follow dia kan gitu loh, karena gampang lo masukin, kita tinggal bilang aja kau takut kesaing Zuma, sudahlah kau. Buka kamera saudara Pastor Dede dulu, kita diskusi lagi yuk. Namamu udah redup Zuma, jadi kau takut kesaing, makanya kau bilang kayak gitu Zuma, bilang aja kau takut kesaing, udah. Orang dia pakai nama saya Bang, ngapain saya tahu kesaing, nama saya dipakai kok. Mana ada pakai namamu, dia pakai nama sahabat Zuma, bukan namamu, jangan ini. Ya itu berarti saya kan. Bukan berarti kamu, berarti kalau ada yang namanya sahabat Zuma, berarti itu ngaku kita kalau itu kamu gitu. Diskusi aja yuk. Jangan gitu Zuma. Diskusi aja yuk, Pastor Dede. Kamu takut kesaing namamu udah redup sama Edis, dan sekarang ada juga yang mau redup lagi ya sama itu sahabat Zuma, makanya kau bilang kayak gitu, bilang aja kau takut kesaing. Saya lenyap di atas muka bumi ini pun Kristen tidak akan menambah apa-apa dalam agamanya. Terus tetap aja begitu. Kenapa kamu menyempain orang dengan kamu bilang kalau dia terima gift itu dia bakal kena tumor gini? Kenapa kau bilang tahu. gitu? Kenapa dia harus pakai akun orang? saya? Kenapa dia harus pakai akun sahabat Bang Zuma, Bang? Salahnya di mana? Ya, salah orang dong, mencari cuan itu bebas. Yang penting dia nggak menghujat gitu. Oh ya udah. Kamu bilang aja kamu takut kesaing, udah. Enggak, saya bilang sama Anda, saya hilang di atas muka bumi ini, agamamu tidak akan mendapatkan nilai plus sedikit pun. Tetap aja seperti ini. Tetap aja seperti ini, Bang. Sekarang saya nanya. Yesus palsu, gitu. Sekarang saya nanya, dia merugikanmu nggak dengan dia jelas pakai nama sahabat Zuma? Saya merasa dirugikan. Kenapa? Karena setiap hari orang naik ke komal saya, mengganggu diskusi saya dengan curhat bahwa ada yang nyamar-nyamar saya gitu loh. Berarti yang bodoh siapa? Nah, itulah yang bodoh siapa? Kenapa dia mau masuk? Udah tahu tuh Zuma palsu, kenapa mau masuk ke situ? Itulah yang saya katakan tadi.
mereka itu bodoh atau mereka memang ini sesamanya Kristen yang pura-pura kemudian ngaku-ngaku Islam kan gitu. Kan kalau di dalam agamamu boleh kan nyamar-nyamar? Iya kan? Filipi 1 nomor 18 itu kan bisa dengan cara tipu-tipu kan bisa tuh. Itu kan sudah diajarkan pada Yahudi ngaku Yahudi, pada Yunani ngaku Yunani, pada orang yang taat Torah pura-pura ngaku Torah, ngaku taat Torah. Kan gitu sudah diajarin kan? Berlaku seperti licik seperti ular, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kan udah diajarin bang. Jadi biasa aja itu. Kita nggak usah bahas itu. Tapi intinya kan dia boleh nggak buka kamera kita diskusi? Tapi ya udah gini aja, aku buka kamera, kamu buka masker, ayo. Berani nggak? Kenapa harus buka masker? Kenapa? Lo sampai kapan mau kayak gini Zuma? Hah? Lo mau sampai kapan? Kenapa? Paulus bapaknya kau tidak tahu siapa? Lo kau ikuti nantangin Paulus. orang, tapi wajahmu. Paulus tidak kau tahu siapa dia, gimana mukanya. Mukanya Paulus Anda tidak tahu. Dia kasih Anda 13 buku. Bapaknya Anda tidak tahu siapa, Anda ikutin. Bang Suma setiap saat buka kamera. Hanya gara-gara ini aja ditutupi sampai itu jadi alasan. Itu kan menandakan bahwa dirimu itu nggak gentleman. Kamu malu. Makanya kamu nggak mau ngeliatin kamu Zuma. Saya sampaikan sampai saya teriak waktu di Milad kemarin. Saya bilang pendeta seluruh Indonesia saya tantang. Masa enggak gentleman itu? Aduh parah sekali. Jadi kamu takut sama maskerku gitu? Bukan, aku mau berdebat sama kamu Zuma. Kalau mukamu itu udah terbuka ya, kalau maskermu itu ya udah nggak gitu apa-apa. ya. Itu sama halnya kamu takut. Sama aja kamu juga pengecut. Kalau kamu enggak pengecut dong saya, karena saya kemana-mana, ke markas kalian kemana-mana, kemana-mana saya dong. pergi. Dengan wajah yang ditutupin tuh sama aja pengecut Zuma. Kalau emang kau saya nggak tutupi wajah kok, saya nggak tutupi wajah nih. Maskermu. Film saya diputar kok seluruh Indonesia. Film saya diputar kok di tentuan tidak pakai masker. Saya hanya menghargai saudara-saudara saya non-muslim, Kristen-Kristen yang ada dekat-dekat rumah saya ini. Ini saya pakai masker menghargai kalian. Secara tidak langsung sama halnya saya menutup diri gini untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Kalau saya tidak menghargai tetangga saya, kakak angkat saya, adik angkat saya yang Kristen, saya udah buka. Apa yang saya harus takutkan? Saya ganteng, saya cakep, saya tajir, saya masih kuat. Apa yang saya harus takutkan? Kalau kamu merasa kamu ganteng, kenapa kamu tutupi wajahmu? Coba buka dulu dong. Kan udah ku jawab tadi. Gimana kita mau tahu kau ganteng apa enggak? Ya kan kamu tinggal lihat saja film saya kok. Ada 21, ada di bioskop seluruh Indonesia diputar. Masih main loh hari ini. Nonton di situ. Bang Suma main film Doti, layar lebar seluruh Indonesia bisa nonton. Sedikit lagi tampil di YouTube. Parah kau ini. Lucu ente. Lucu. Kalau Anda mau tahu muka saya, langsung aja ke bioskop. Habis itu Anda viralkan, ini loh Bang Suma main film. Kan lucu ente ini. Yang dibilang pengecut itu Paulus. Iya kan? Kalau itu penilaianmu, mana gambarnya? Mana kemudian kalau Anda itu jadikan sebagai acuan? Kalau di Indonesia ada si CP, Tamparagi, siapa lagi? Kiamat. Itu pengecut semua berarti. Christian Prince, mana mukanya? Nggak ada. Jangan karena modal gigi aja semuanya orang kau anggap remeh. Salah satu pendebat ya di Indonesia ini yang nggak mau nunjukin muka cuman kamu Zuma, cuman kamu. Yang lainnya itu berani nunjukin muka, cuman kamu yang nggak berani. Kamu sendiri kenapa nggak nunjukin mukamu? Kenapa kau pakai wajahnya pendeta orang pendeta pastor ini? Kenapa? Loh, emang kenapa? Masalah? Oh, wajar. Emang masalah? Orang kamu aja nutupin mukamu kok gimana sih? Berarti kamu pengecut berarti. Kamu lebih pengecut karena kamu nggak mau nunjukin mukamu. Ini muka saya ini. Ini muka saya. Yaudah, coba mukamu sepotong, mana mukamu sepotong aja. Buka maskermu coba. Coba kau buka kameramu dulu. Kau buka kameramu pakai masker atau tutupi kain. Matamu aja coba lihat. Kalau aku buka masker Zuma ya. Ya buka aja kameramu, pingin lihat. Nanti kalau aku buka masker ya buka ada pengikutmu nanti pada follow aku semua. Giginya keluar, kan giginya si pastor keluar, giginya keluar si pastor. Itu alasanmu aja, itu alasanmu aja. Kamu undang saya ke gerejamu pun saya hadir loh. Kalau kau undang saya ke tempatmu, ke gerejamu, saya datang. Ngapain saya ngundang orang yang nggak mau buka muka, buka masker? Ya saya datang. Berarti kan Anda bisa lihat saya langsung. Coba, kamu di daerah mana ini?
Di Medan kah? Atau di Manado kah? Atau di Gorontalo? Atau... Di Medan. Coba kau bikin undangan, saya datang di sana. Saya ke Medan. Tapi Oke, resmi undangannya. Tapi dengan satu syarat kau buka masker, gimana? Mau? Kenapa rupanya Berani? maskerku? Kau takut sama Kenapa? aku? Kenapa kau takut dan saudara, mau nunjukin muka? Kalau Kenapa? saya sudah datang di tempatmu dan lengkap dengan tubuhku ini, sudah ada di tengah-tengah kamu, saya mau pakai masker pun kan tidak ada masalah kan? Kamu udah lihat aku langsung. Yang namanya Undang saya secara resmi. Zuma, Acara diadakan Zuma. oleh gereja ini, diskusi atau debat lah. persaudaraan. Debat persaudaraan menghadirkan tamu dari Islam, Bang Zuma melawan pendeta ini, diadakan di gereja ini. Wallahi saya datang, demi Allah saya datang. Undang saya. Kalau perlu jadikan saya sebagai narasumber tetap di gereja. Saya datang. Saya sedikit pun tidak ada takut sama saudara-saudaraku Kristen. Tapi gini Bang Juma, saya mau tanya, apakah begitu Bang Juma mendapat diberikan undangan, apakah terus menggunakan masker kah? Atau gimana? Iya dong, saya menggunakan masker. Emang kenapa? Kan kenapa rupanya? Mau kali lihat gigiku? Iya, bukan gitu. Maksud saya kan, kalau masker ini kan condong kan lebih ke arah pada saat zaman COVID ya. Kalau sekarang kan kita kan namanya tatap muka itu kan harus dengar dulu ya, izin lihat dulu lah, ya. Kapir-kapir yang sering diskusi itu bahkan tidak pernah nongol badannya. Itu kenapa kau nggak protes itu? Kenapa nggak protes tuh kepada yang si CP, si Kilaknat? protes. Artinya Kenapa gini nggak abangku, protes gitu? artinya begini. Kalau Bang Zuma sudah mau datang di tempat kalian, apa artinya sebuah masker? Berarti bukan Bang Zuma itu takut. Pakai masker itu ada alasannya. Saya ini pemimpin, staf saya itu banyak yang oten. Kalau saya buka masker, habis itu saya membahas kalian penyembah setan, penyembah ini, penyembah itu dan seterusnya. Habis itu besok saya ketemu mereka di lapangan. Kan gimana perasaan saya gitu loh. Sementara saya harus menyampaikan kebenaran, di sisi lain mereka adalah bawahan saya. Jadi saya dilema. Kalau saya pakai masker kayak gini, besok ke kantor buka masker, itu kan mereka masih merasakan, oh bapak masih menghargai kita, dia masih menggunakan masker. Kalau saya sudah buka masker, keluar di rumah tetangga ini, apalah kata orang ini. Begitu abangku. Jadi ada nilai yang saudara-saudara tidak bisa sampai ke sana. Tapi saya yang merasakan. Kalau dikatakan saya untuk menutupi wajah supaya saya tidak dikenal, kata siapa? Toh viral foto-foto saya kok. Tanpa masker viral kok foto-foto saya. Cuman saya nggak mau secara sengaja. Nih, lihat nih. Habis itu kita bahas Bible. Itu sama halnya saya nginjak muka saudara-saudara saya yang Kristen. Karena saya juga punya sahabat, punya kakak angkat yang setiap saat ketemu pelukan, cipika-cipiki. Saya sama dia masih hormat sama mereka, adik-adik saya. Jadi saya menghargai mereka. Kalau saya buka masker, itu sama halnya saya tidak menyimpan perasaan sedikit pun kepada mereka. Meskipun yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, tapi kan tidak semua dari orang Kristen itu mau menerima apa yang saya sampaikan. Mereka lebih mengedepankan doktrin, dogma, dan kebencian. Mereka, padahal kalau mereka lihat, ini Bang Zuma ada nggak dia pernah menghina Yesus? Setiap hari justru dia yang menghindarkan hinaan-hinaan Yahudi terhadap Yesus. Bang Zuma setiap hari menjaga marwah Yesus dengan mengatakan orang Roma, orang Yahudi pembenci Yesus tidak berhasil membunuhnya. Bukankah itu adalah sesuatu yang bernilai positif? Sedangkan kalau orang Yahudi yang berbicara tentang Yesus, coba aja baca Talmud. Bang Zuma membahas Yesus, memuliakan Yesus. Ketika orang Kristen mengatakan Kristus terkutuk di atas salib, Bang Zuma melawan. Enggak, Yesus itu tidak terkutuk di atas salib. Bukan dia yang dikutuk. Kenapa bukan dia? Karena ada potensi bukan dia. Apa itu yang dikutuk? Itu adalah orang yang melakukan dosa. Sekarang Kristen ditanya, apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia harus dikutuk? Enggak ada katanya. Ya, berarti Bang Zuma benar. Yang disalib itu bukan Yesus. Nah, ada enggak saya menghina? Tidak. Cuman karena Kristen merasa terbantahkan kepercayaan yang diyakini, mereka menganggap Bang Zuma itu penghujat, maka masker pun dilawannya. Mau buka kamera, yang penting buka masker. Ya buka sendiri kameranya enggak. Kan gitu abang.
Jadi saya pakai masker itu bukan karena saya takut, bukan karena saya segan ditangkap dan enggak kok. Saya setiap saat diancam. Bahkan tempat saya juga didatangin. 2 tahun yang lalu rumah saya dibakar di belakang. Enggak ada takut-takutnya, saya enggak berhenti juga. Dilaporkan di polisi juga saya alami semuanya. Apakah surut? Enggak, saya enggak surut. Sedikit pun saya enggak surut. Malah saya semakin semangat. Kenapa? Kalaupun saya mati dalam keadaan syahid. Mati syahid saya, karena saya memperjuangkan kebenaran. Seperti itu, Bung. Jadi nggak perlu saya takut. Buka maskermu kan kau. Enggak ada rasa takut saya itu sedikit pun. Apalagi sama manusia. Islam itu nggak takut sama manusia, yang ditakuti cuma Tuhannya. Kalau Islam itu takut, maka Islam itu tidak ada, bukan agama jihad berarti. Sementara kami itu diajarkan berjihad, melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk itu kemungkaran. Maka kami datang untuk faqatilu auliya asyaitan, perangi mereka saudara-saudaranya setan. Karena hanya setan yang mengajarkan manusia untuk ingkar kepada Tuhan penciptanya. Begitu kaidahnya. Siapa bilang saya takut? Enggak takut pun. Kalau saya takut, ngapain saya berdebat? Karena ini adalah ranah sensitif. Justru karena saya tidak takut. Begitu saudara ya. Jadi kalau saudara Kristen itu ada niatan mau mengundang Bang Suma datang untuk dialog diskusi secara resmi di gereja, saya mau diperhadapkan dengan pendeta manapun, wallahi saya datang. Yang penting saya diundang secara resmi dan tidak ada tendensi untuk melakukan sesuatu yang negatif. Hanya sekedar tanya jawab, saya datang pasti. Meskipun di sarang Kristen, meskipun di markas Kristen, saya datang. Semakin di markasnya Kristen saya semakin suka. Gitu abangku. Ini tolong diviralkan. Saya diundang secara resmi oleh kebijakan gereja. Kita undang Bang Sumaju. Ini ada kita bahas bagaimana ini menurut pandangan dia, apa latar belakangnya. Nah, kita diskusi. Gitu maksud saya. Oke, baik. Tapi bukan kebencian. Iya. Silakan. Kalau itu memang alasannya bisa saya terima, boleh. Yang ya saya juga nggak permasalahkan. Saya permasalahkan. Memang kalau memang itu niat baik Bang Juma, ya nggak masalah. Cuma saya memang santer juga mendengar ya beberapa permasalahan ya antara Bang Zuma dengan Ustadz Yusuf PI. Nah itu kenapa bisa sampai Saya dengan Yusuf PI itu nggak ada masalah. Masalah macam-macam nyauten urusannya. Banyak kali urusanmu kau kapir-kapir. Urusi Tuhan itu. Saya dengan Yusuf PI saya nggak ada masalah. Beliau adik-adikan saya. Beliau masih adik saya itu. Urusi Tuhan yang kedinginan di gerejamu itu pakein baju urusi Pak Yusuf, Ustadz Yusuf. Ucil Kristen. Aku Kristen ya. Silakan. Aku tadi dengar Bang Juma bilang demi mempertahankan kebenaran. Ya, aku kaget juga. Maksudnya apa kebenaran apa sebenarnya? Karena kebenaran kalau menurut aku. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Yesus ini tujuan atau jalan? Iya, kan di dalam Kristen ada kebenaran. Yesus ada ini tujuan akhir. Ada jalan dan kebenaran. Bagaimana Yesus kamu mengatakan ini kebenaran? Yesus ini tujuan akhir atau dia hanya jalan? Bukan jalan saja, dia mengatakan dia hidup. Nah itulah makanya. Dan hidup. Makanya saya datang mengatakan selama saya ada, maka saya akan tetap ya sebagai pembawa berita kebenaran dan akan melawan semua kebatilan yang ada, termasuk menjadikan Yesus itu sebagai tujuan. Yesus itu adalah jalan. Kata Yesus nih gini Bang, hidup kekal itu kita peroleh dengan cara percaya kepada Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Apa jawaban saudara Ucil? Ya, aku juga percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Terus enggak, bukan itu. Itu bahasa-bahasa orang-orang licik itu. Bukan licik ya.
Ya, Abang Suma tadi Saya mengatakan angkat telepon jalan, dulu. sedangkan Yesus itu bukan jalan, tetapi kebenaran, bukan Bentar, kebenaran, Bang. tetapi Bang hidup. Fares, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut Gurunda. Lagi nelpon, lanjut. Lagi nelpon Gurunda. Oh gitu, oke. Aduh, ini Tuhan jangan yang menyerah, instrumen, Bu. Guru. Jangan menyerah. Lanjut, Ki. Halo. Aduh, saya menghormati guru saya. Ayo, Ini guru nih. Iya iyalah. Iya, gimana? Apa sudah dapat jawaban bahwa yang disalib ini, yang menyalib ini pahlawan atau penjahat? Sudah ada jawaban? Tadi ini Bang Juma tadi kan Iya. saya apa ya setelah apa ya tadi di waktu Bang Juma sholat itu kami berdua dengan Bunda ya membahas tentang apa ya Islam pasti, bagaimana Islam. Itulah yang Alah, saya tadi. Coba itu alah. jawab yang ditanyakan. Coba yang ditanyakan. Gak usah lah tadi. Nanti kita ketemu Ya lagi. Bang kalau Juma kita kan lewat. tadi mempertanyakan tentang bagaimana saya orang Kristen menyembah, bagaimana di dalam Alkitab itu tertulis Yesus apa itu? Saya menyembah Yesus atau menyembah apa itu? Iya, Anda menyembah Yesus palsu, yaitu iblis yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus. Makanya antara Yesus Kristus yang Anda paksakan menjadi Tuhan dengan Yesus yang tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena dia hanya manusia. Yesus palsu itu seperti apa Bang Juma? Yesus palsu itu yang mau disembah, yang mau diibadahi. Kan Anda beribadah kepada Yesus. Kan cuma iblis yang mau diibadahi. Sebentar, kita hanya bercanda aja. Bukan bercanda, ini serius abang. Oke. Makanya gini Bang Juma. Saya mempertanyakan, coba Bang Juma menjelaskan tentang bagaimana Yesus palsu itu seperti apa ya? Yesus asli Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus asli berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Yesus palsu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu itu. Bertentangan. Oh, itu perkataan Yesus Kristus yang asli di bab 10 ayat berapa 5 yang tadi Bapak sebutkan, ayat 5, dan berarti merujuk kepada Matius 28 ayat 19-18 itu Yesus sendiri berkata itu berarti palsu. Itu palsu. Berarti ya Matius 10 itu palsu juga. Matius 10 itu asli. Meminta mana ini? Perkataan tentang Injil Matius 10 yang tadi Bang Juma itu asli. Itu asli. Itu Yesus asli ya. Pegang itu. Asli. Tetapi suaranya itu Yesus Kristus yang di bab 10 itu dengan suaranya di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 itulah Yesus asli dari bab 10 yang tadi Bang Juma katakan itu. Masa Bang Juma mengatakan dia palsu lagi mana ini? Karena dia memerintahkan seluruh bangsa. Gimana? Yesus yang asli minta kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan ketika ada wanita Kanaan datang kepadanya, Yesus panggil dia sebagai anjing. Oke. Berarti Bang Juma, yang di dalam Matius 28 nomor 19 itu bukan Yesus yang asli. Oh, berarti Yesus sebenarnya Yesus itu tidak bisa berbicara. Jangan berbicara. Maksudnya apa sih ya Bang? Maksudnya gimana? Tadi gini, di Injil Matius bab 10 yang tadi Bang Juma katakan itu adalah Yesus asli, betul nggak? Asli. Itu. Iya. Oke. Ini perkataan dengar saya baik-baik ya. Yesus asli di bab 10 itu itulah yang dia mengatakan di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia beritakanlah itu palsu. Injil kepada itu palsu. Itu palsu gimana? Itu palsu. Ya itu pikiran Bang Juma belum sampai. Oh tidak.
Tidak. Mempelajari tentang Alkitab. Tidak. Aduh, gimana nih? Ku tanya dulu, kejujuran Anda ku tanya dulu. Menurut Yesus, yang menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Menurut Yesus. Gimana, Bang? Menurut Yesus, yang akan menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Dan gelarnya apa? Yang menurut Yesus untuk yang menyesatkan orang-orang itu adalah iblis. Iya tahu, tapi iblisnya memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya. Ya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya kurang mengerti. Ya jawab dong. Jangan cara Paulus, jawab aja Bang. Makanya saya mau mendengar perkataan tadi apa? Jawab aja. Kan dari datang awal tadi saya waspadalah sudah kepada bilang, penyesat Bang Juma yang biar datang jelaskan ke kepadamu. saya. Nanti saya bisa apa yang saya tanggapi dari Jangan Bang Juma. salto-salto. Coba kita saling menghormati untuk saling Iya, mendengar. makanya saya bertanya, saya tidak mau menghujat di sini. Saya bertanya, Saya juga tidak mau menurut menghujat, Pak. Yesus, Kalau kita penyesat itu membuka data datang yang dengan sebenarnya, memakai nama siapa? kalau kita bisa membuka data sebenarnya itu bukan takut aku. Saya tidak pernah takut ya, tetapi nanti bisa merujuk kepada bahwa ini penistaan, penghinaan, penghujatan. Penyesat menurut Itu Yesus tidak bisa, memakai nama siapa? nggak Bang? boleh. Tetapi bagi saya itu sangat berani sekali bagaimana bisa mengucapkan apa yang kalau Bang Juma memaksa saya bisa membuktikan itu. Penyesat memakai nama siapa, Bang? Oke. Penyesat memakai nama atau gelar? Nama siapa dan apa gelarnya? Misalnya gelar itu iblis itu sebagai gelar juga ya, Pak? Bahasa Indonesia. Yesusnya iblis itu berkata, Bang, gelar atau sesuai data apa ya? aja, kita jangan ngambang. Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Gimana? Itu kan perkataan tentang Yesus bagaimana waspada pengikut-pengikutnya terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Yesus Kristus. Nah, berarti nama penyesat dia, itu siapa? Nama pemasaran penyesat yang itu mengambil, siapa, Bang? Nama penyesat itu siapa? Iblis lah. Yesus memang Itu namanya pelajaran. iblis. Itu pelajaran dari Yesus Kristus bagaimana untuk memperingati pengikut-pengikutnya supaya waspada Kepada iblis yang memakai nama, tidak paham bahasa Indonesia. iya, Pak. iblisnya datang memakai nama. Oh, berarti Bang Juma mau bahwa memakai nama Yesus Kristus gitu. Nah, Memaksakan saya untuk menyetujui bagaimana perkataan Bang Juma gitu. jadi maksudnya abang itu Lukas Matius Bang Juma. Matius 24 itu jadi nama siapa? Matius 24 itu nama siapa kalau bukan nama Yesus? Saya heran ini. Orang bahasa asli Indonesia sendiri tidak paham bahasa Indonesia sendiri. Oke. Bang Juma. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sekarang kita Namaku buka data siapa? ya. Namaku siapa? Buka data. Tolong Bang Juma Matius berapa? Baru mau lihat saudara-saudara. Iya. Alkitab Matius kami itu tidak bisa. 24. Sebentar. Matius 24. Matius 24 ayat berapa? Buka aja, Dari baca ayat nomor 4. Harus konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berapa? Ayo, coba. 4. Apa itu? Ayo. Matius 4, Bang. Matius 24 nomor 4 Anda baca. Coba kita ini Pak, makanya Bible kami orang Kristen kami tidak boleh hafal, tetapi kalau baca itu harus paham. Gitu. Dulu, coba kita dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai yang ke-10, coba.
Mau sampai data nomor berapapun saya siap. Silakan Anda baca. Ya, itu kan tadi kan Bang Juma apa ya? Berarti Sebentar, isi sebentar. Bible itu tidak ada di kepala ya Bang ya? Bukan di kepala Bang. Jadi Memang gimana? itu tidak susah sekali untuk dihafal. Karena apa? Jangan hafal dia, tetapi harus isinya itu harus kita pahami. Gitu. Saudara kalau sudah Bukan dihafal, seperti saudara kalau sudah dihafal itu sudah dipahami. Contoh ini dihafal ini nggak perlu lagi ditahu apa namanya ini ya, apa namanya? Ini sudah dipahami. Ini HP. Kalau sudah dipahami ini HP, berarti kita sudah paham isinya. Matius 24 berapa Pak? Matius 24. Matius 24 ayat 4 ya. Itu dengan konteks atau ya dengan konteksnya itu permulaan mau dari penderitaan konteks, gitu. mau dari judul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Sebentar, Nggak sebentar. bisa. Kita Anda nggak pelan-pelan. bisa Pak. lulus lari dari manapun, ini nggak bisa. Kita apa ya? Bahasa Indonesia saya kurang ya Pak. Ya. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan. Bang, Bentar. gagap. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan Pak Banjuma tentang Injil Matius 24 ayat yang keempat. Iya. Itu coba kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu konteksnya tentang permulaan penderitaan. Ya. Oke. Setuju nggak? Setuju, kan murid-muridnya Oke, menderita bagus gara-gara ini. Paulus. Oke. Sekarang bagaimana kita coba memahami Apa itu? atau membaca tentang Iya. ayat ini. Yang pertama dari ayat yang pertama, dari ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya. Ini tentang bagaimana hari kiamat ya. Kata Iya. mereka, katakanlah kepada kami. Ini mereka memerintahkan Yesus bagaimana untuk mengatakan kepada bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Iya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, Iya. jawab ya. Ini tadi pergumulan Banjuma. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ya tadi Sebab? pergumulan dari Banjuma. Waspadalah. Jawab Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelimanya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ini bagaimana tentang pemahaman Banjuma tentang ayat ini? Ayat ini banyak Yesus penyesat. Kristus itu penyesat enggak? Ayo. Ini bahasa Indonesia Bapak loh, bukan bahasa saya loh. Ayo. Ya. Coba. Yesus Kristus yang palsu itu penyesat. Aduh, ini coba ini paham dulu ayat ini tadi Banjuma yang pergumulan Banjuma. Penyesat itu Enggak. datang memakai nama siapa? Di sini kan tertulis Memakai namaku. Berarti Di sini penyesat kan- itu memakai Sebentar. nama siapa? Ini keseluruhan kalimat ini. Saya bukan bahasa Indonesia tadi kan saya sudah bilang. Memahami dulu keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, sekarang pertanyaan saya langsung Nah, kesimpulannya penyesat jangan itu hanya- datang. Jangan hanya namaku. Penyesat itu Namaku datang itu hanya- memakai nama siapa, Bang? Kenapa berat Anda Sebentar. sebut? Kenapa berat Anda sebut? Banjuma mau memahami tentang bagaimana isi Alkitab. Astagfirullahaladzim. Jangan langsung potong satu kalimat saja. Jangan. Saya bertanya, Namaku penyesat ini itu, namaku penyesat ini itu yang datang memakai Banjuma namaku. Namaku mempertanyakan. siapa? Namaku ini siapa? Namaku siapa? Namaku ini siapa? Iya, namaku Ini siapa? Sebenarnya pahami tentang kalimat keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, penyesat itu datang memakai nama. Kok masa hanya satu kalimat saja
mau Bang Juma mempertanyakan itu adalah penyesat. Itu salah begitu. Bahasa Indonesia bukan begitu, Bang. Penyesat itu datang Bahasa dengan Indonesia memakai Bapak nama sendiri siapa? Bapak tidak bisa mengerti sih gimana ini? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Oke, sekarang kita baca ulang. Nah, ini ya, kita baca ulang ya. Waspadalah. Ini dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Oke, waspadalah supaya, ini jawab yes ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan Ini saya, bagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Kok jadi yang nabi menyamakan palsu? oleh Yesus Kristus, akulah terang dunia, akulah juru itu selamat, akulah Mesias. pintar. Itu pintar. Iya memang. Berarti penyesat itu datang memakai nama siapa? Gimana? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu penyamaran yang mengangkat dirinya bahwa akulah Mesias. Gitu Bang. Kok masa Bang Juma tidak mengerti tentang nama apa ya? Penyesatnya itu bahasa datang Indonesia dengan sendiri memakai ya? siapa nama? Gimana? Oh Bang Juma. Nama Yesus atau Kristus atau Sebentar, Mesias. Bunda Rahma Aduh, diam saudara. dulu. Saya dengan Bang Juma dulu. Berarti oke, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan bagi kami Iya. Kristen. Nah, sekarang penyesatnya datang Sebentar. memakai nama siapa? Sekarang Bang Juma mau memaksa saya bagaimana untuk saya mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah penyesat. Itu enggak. Bukan. Itu- Saya bertanya. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu kehati-hatian tentang bagaimana tentang kalimat ini, Bang. Aduh, bahasa Indonesia Bang Juma tidak mengerti dan paham. Nah, ini. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Itu bukan pemahamannya bukan begitu, Bang Juma. Bahasa Indonesia Penyesat yang itu datang. itu Oke, penyesat itu datang menjual nama siapa? sekarang ya Bang Juma, inilah pemahaman Bang Juma ya. Dari sepertinya saya Jadi yang Anda pahami gimana, Bang? Saya Jadi jarang maksud- juga ya. Ya, jadi maksudnya Saya nonton data Bang ini Juma gimana? itu. Coba Abang yang Bentar, jelaskan. bentar. Coba Abang yang Saya jelaskan, nonton jangan Bang saya. Juma itu Bang Juma pernah saya contohkan misalnya misalnya kerusuhan ya. Misalnya murid Bang Juma membunuh orang lain ya, dan murid Bang Juma itu ditangkap oleh polisi. Dan polisi itu menyelidiki, kenapa kamu harus membunuh orang ini? Murid Bang Juma mengatakan dan menjawab kepada polisi bahwa Bang Juma yang menyuruh. Bisa Bang Juma terima nggak? Iya, orang itu bermukjizat, orang itu Terima nggak? mengusir Terima nggak? setan. Orang Terima itu nggak? bermukjizat. Abang turun aja, Terima Bang, ya. nggak? Saya anggap Abang nggak cocok mewakili Kristen. Ada Boleh terima, saya turunkan? gini Bang Juma. Boleh Ini saya terima turunkan? kasih ya. Saya tidak mau menghujat gini. Iya, Sebentar. nggak perlu. Saya mau terima kasih Jujur, dulu Bang. ya. Kenapa kau nggak bisa jujur? Kenapa kau jadi pembohong? Saya terima kasih dulu. Saya jujur, saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Allah saya. Silakan, Dia silakan. adalah Bapa surgawi sendiri yang tidak bisa. Itu sudah jadi batu karang ya, Bunda. Tidak bisa. Silakan, saudaraku, silakan. Iya, Ada yang larang makanya- Anda menyembah penyesat, Iman tidak buta ada yang itu, Bang. larang. Karena Iya. Yesus memang mengatakan gini, bahwa kalau penyesat saya itu datang tadi saya memakai bisa namaku membahas di sini dan juga tentang berkata, Muhammad, tentang "Akulah bagaimana dia." Bang Juma sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah
Allah SWT itu sendiri. Aulia yang mulia, aulia yang perkasa. Betul nggak, Bang Penyesat. Juma? Udah abang dibawa aja di gereja. Udah, turun aja. Di gereja bang, di gereja. Sebentar, saya tidak gini, Bang Juma. Apalagi Ini saya kan tidak mau. Ini apa ya, saya mengatakan ini. Tadi saya mendengar ya. Tadi saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar tentang perkataan Bang Juma, makanya saya mengikuti perkataan itu. Ya, perkataan Bang Juma sendiri ya. Saya nggak tahu Bang Juma mengakui atau tidak. Bang Juma pernah mengatakan. Bang, saya jelaskan bang ya. Dasar Allah yang perkasa itu latar belakang. bukanlah Yesus Kristus, melainkan adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Nah, saya jelaskan. Bisa nggak, Bang? Saya jelaskan ini. Saya mau jelaskan. Ya, makanya saya bisa nggak? Saya mempertanyakan ini. Ini Anda bertanya, saya jelaskan. Oke, jelaskan dulu dan saya bisa tanya ya. Ya, silakan. Jadi gini. Oke, silakan. Pemahaman itu muncul karena orang-orang Kristen yang buta menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Bang Juma jangan lari kemana-mana dulu. Bang Juma jelaskan tentang. Anda nggak layak diskusi dengan saya berarti. Memang dari tadi saya sabar, tapi Anda adalah orang botol yang sombong. Ke neraka sana. Bodoh toh, Yesus Kristus derita lu, menyembah dia terus lalu. Kan kita lagi diskusi. Halo saudara Haryanto. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari agama mana? Alhamdulillah Muslim bang. Oh, masya Allah. Ya, cuman ini dari tadi ada yang di Komal sebelah nama atas nama. Yang penting kita sudah sampaikan itu palsu. Itu sudah diumumkan berbulan-bulan. Tapi masih ada yang kasih koin, ya berarti mereka ikhlas. Ada bang, ada yang kirim paus. Iya, berarti mereka ikhlas. Ya, kalau perlu kasih apa, harta berlimpah, kasih uang, kasih rumah, kasih mobil, kan gitu abangku. Saya tidak punya kewajiban lagi karena saya sudah umumkan, bahkan ada PT saya. Bang, belum. Masya Allah. Nantilah insya Allah kalau ada kegiatan api di sana. Pengen dapat. Wih, kejam kali moderatornya. Iya bang, nanti insya Allah DM aja bang, DM. Kalau ada undangan ke Kalimantan, acara atau apa gitu, insya Allah dijadwalkan. Makasih ya bang ya. DM aja bang. Ya. Cuma kapan gitu kita karaokean? Kapan karaokean? Karaokean. Iya, abang di mana? Lagu itu. Lagu bahasa lah. Hah? Markas kita, markas karaokean. Tahu nggak? Di mana itu? Iya di Makassar lah, gimana? Makassar, di gunung berarti. Banyak gadis cantik situ cantiknya. Waduh. Siap nggak? Waduh. Adik saya itu yang kamu pakai terus gimana? Maksudnya? Siap nggak? Siap nggak? Tapir. Iya, Biarkan. kamu lupa. Dia akui adiknya ternyata wanita tidak bagus. Iya, kamu sering pakai itu lah adik saya itu. Oh iya. Ah, makasih. Kata adiknya dari kecil Anda selalu pakai katanya. Betulkah itu? Yang pakai itu kan adik saya kan, kamu yang pakai itu terus kan? Pengakuannya sama aku kan. Setelah kemudian saya pancing dia mengaku bahwa dia jatuh di dunia seperti itu karena Anda yang sering pakai dari kecil dia katanya.
Katanya dulu waktu kecil sering tidur sama kakaknya bernama Emen, dan kakaknya Emen sering memainin alatnya sampai sekarang dia kerjanya kayak gitu. Nah, adiknya itu setiap mau makan datang ke saya memang minta duit, tapi aku nggak ngapa-ngapain karena haram dalam agama saya itu tidak boleh zina. Tapi dia mengaku kakakku itu setiap kali istrinya nggak ada di rumah dia selalu pakai aku, kata dia. Saya kan bukan pakai gratis kan. Oh, ternyata memang nggak ada larangan. Jadi saya ini bebas ya dengar gitu. semuanya kan teman main di karatean. Ternyata adiknya rusak gara-gara kakaknya. Si Emen ini bahkan dibilang tidak cuman itu bang, nenekku yang sudah 87 tahun juga sering dipakai sama Emen kalau lagi mabuk. Oh gitu. Ya. Oh, baru tahu aku. Bahkan dia pernah bilang bapak saya aja pernah dipakainya bang. Weh, masa? Iya, karena sama-sama mabuk, mamaku lagi sakit, jadi mereka saling pakai. Aku dapat loh bang kakakku si Emen Polando itu. Masa sih? Iya. Oh, para kali lah si Emen ini. Emen. Kamu perhatikan isi kitabmu betul-betul parah. Pantaslah Paulus pernah bersalin. Ternyata di tempatmu itu laki-laki juga bisa rupanya. Wih, masalah. Kamu istirahat dulu, kau cuci dulu punyamu itu. Terlalu banyak dedak melengket di kepalanya itu. Turun dulu sana, turun. Kau kurangi main ini adikmu sendiri ya. Ya, apalagi nenekmu itu sudah tua, jangan lagi kau naiki kayak dulu. Kau ini betul-betul manusia laknat. Jackson, Kristen Muslim Jackson. Kan dia tidak sunat. Dia gituin sama B2. Nah, begitu dia cabut di tempat di kepalanya itu masih banyak dedak. Makanya disuruh cuci. Lengket di kulup. Emen. Rahasia keluarga lu kubuka di sini, men. Memang kau sakit. Nulang, Kristen Manulang. Kristen. Silakan. Nggak Coba noise kelihatan bang. ini ya bang. Buka Coba kameranya noise bang. Bergeser sedikit bang. Aku buka kamera. Klarifikasi dulu apa pitimu itu yang mengatakan dari Tanah Abang nggak ada pahlawan kok kontol. Kenapa bang? Klarifikasi dulu tuh pernyataanmu itu. Bilang bahwa dari Tanah Batang nggak ada pahlawan mengusir penjajah, cuman kaum Nabi Muhammad kau bilang itu. Oh, mungkin lagi berdiskusi waktu itu abangku, lagi diskusi kali. Itu bukan pernyataan sikap, itu diskusi debat, di mana orang-orang lawan diskusi saya itu mengaku-ngaku orang Batak, mengatasnamakan Batak. Makanya saya sering mengatakan dalam diskusi agama jangan pakai nama suku, misalnya anak Batak, anak Makassar, itu jangan gitu loh. Iya, hanya orang yang Anda mengatakan kok berani-beraninya mengatakan dari Tanah Batang juga ada pahlawan. Dari mana itu Anda karang-karang itu? Banyak ulama-ulama kami. Orang Batak kayak gitu, kau bilang itu. Oh, orang Batak yang berilmu. Orang Batak yang berilmu. Enggak ada pahlawan dari Tanah Batak. Orang Batak yang paham pasti ngerti itu kondisinya apa. Keluarga saya banyak dari mana orang otakmu Batak. itu? Otak apa itu? Otak apa kau pakai itu? Kamu mau meluruskan atau kamu mau ribut? Macam hebat kali kau. Kamu kalau mau memperbaiki sesuatu, perbaiki dulu. Saya udah baik-baik bicara samamu. Hanya orang yang tidak pernah sekolah yang mau mengatakan itu. Kita tahu kok bahwa pahlawan itu ada dari Batak, ada dari Manado, ada dari Toraja. Lihat ruang lingkup diskusinya saat itu apa? Apaan sih? Jangan memperkeruh suasana lah. Ribut kali. Orang mau luruskan. Saya sudah sering mengatakan tidak semua pahlawan itu muslim. Ada dari Batak, ada dari Sunda, ada dari Toraja. Tidak semua muslim, tetapi
semua penjajah Nusantara itu 100% non muslim. Parah kali lah kalau ditanya. Kok bawa Batak lagi? Keluarga saya juga Batak banyak. Kok pikir itu Batak identik dengan Kristen? Tidak. Batak itu suku, di dalamnya itu banyak agama, Islam juga di dalam. Jadi jangan kau pura-pura mau merusak tatanan negara dengan bawa suku di sini. Sok paten kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abangku yang ganteng. Sore. Saya ingin menyapa saja Bang Suma karena selalu bangga sama Bang Suma. Sudah kedua kalinya ini naik di Komanya. Oke, Masya Allah. Sama-sama. Saya dari Kupang ini ya Bang Suma. Siap. Makasih Bang. Sama-sama Ki orang Bugis Ji. Iya, Bugis Ji Ki. Pada Iya, Bukit boleh. sama Ji. Masya Tapi Allah, kadang boleh. ini saya terlalu melihat teman-teman kita itu yang sebelah. Kalau sudah dijelaskan masih ngengel sekali Iya. abangku. Yang kemarin itu dijelaskan sama siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad itu. Ini apa? Lingkup terkait dengan apologet yang ada, insya Allah itu informasinya sudah kita rekam. Informasinya kita sudah pahami abangku. Jadi kalau ada pengulangan ya nanti aja. Yang pasti apa yang Anda sampaikan KDT Propam Kristen Muslim Propam mama TikTok ini ngeri loh, orang ngomong diturunin, nggak ngomong diturunin. Yang muslim jangan dulu naik ya teman-teman, Kristen dulu biar Gurunda ini ada waktu diskusi. Muslim semua aku tengok di bawah ini. Tugimen, namanya Tugimen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Saya ngomong sama Bang Suma bentar lah Bu, sebentar aja. Aku kan nggak pernah ngobrol langsung. Silakan Bang, silakan. Bang Suma, ya mungkin Siap. kita seumuran. Ya apa namanya? Dulu mulai berkecimpung di debat tuh kapan Bang Suma? Udah lama Bang Suma. 2007-2008. Iya. Aku tuh sebenarnya dulu kan nggak suka lihat-lihat TikTok gara-gara Mikana itu Bang Suma. Ya, apa ya kok nyebut Allah SWT lah. Saya kan mangkel, marah gitu loh. Maksudnya Iya, kok Tuhan tuh diledekin. Nah, di situ makanya wah saya masuk dari belajar di Bang Suma, Rifa, Nanda. Jadi data-datanya saya ambil buat nyerang Mikana. Pernah saya tanyakan 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah itu dia nggak bisa berani baca Bang Suma dengan ayat itu, data nomor itu. Iya, langsung. Oke Bang ya. Dia pakai jawabannya bahasa Inggris. Ya udah gitu aja Bang Suma. Makasih Abang. Paling tidak pernah ngobrol sama Bang Suma itu aja. Siap. Makasih Abang Tugiman, barakallahu fik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Zuma, izin itu Assalamualaikum warahmatullahi Bun, wabarakatuh. yang ngegip-ngegip akun judul diblokir aja. Monitor. Yang mana Bang? Itu tuh yang 4D itu. Blokir aja tuh akun judul itu. Oh iya, silakan diblokir host moderator. Oke, makasih Bang Zuma. Makasih Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang dia maksudnya apa? Yang Kristen ya, permintaan Kristen biar ada diskusi. Muslim semua aku tengok. Kumis beracun. Astagfirullahaladzim. Nama aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebentar saya mau tanya, itu yang di Tebet acaranya tanggal berapa Bang? Tanggal 13 insya Allah. Siap Bang. Terima kasih Bang infonya. Makasih saudara. Turun 13 kan saya bulan aja. depan ya. Assalamualaikum. Bulan depan Bang, bukan Waalaikumsalam. bulan ini. Bulan depan. Nanti datang ke bulan ini, bulan depan September Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada itu kodong dari Papua, sudah ada yang di Jakarta menunggu. Dia pikir bulan Agustus benda. Iya. Kasihan. Dari mana mereka yang menginap lamanya itu? Kelana, Kristen, Kelana. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak acara silaturahmi. Saya mau menyapa aja Bang Juma. Oh siap. Saya mau nyapa. Ya. Siap Saya Bang, makasih. Bang Juma, saya di Makassar. Oh, alhamdulillah. Dari Makassar. Iya, di mana? Dari Di Sudiang, Makassar? cuma asli saya dari Tasikmalaya. Oh gitu, di Sudiang juga. Iya, cuma nikah sama orang Bugis. Oh iya, masya Allah. Di Sidiang, dekat Gor. Oh, rumah kita berdekatan berarti. Iya. Ya, terima kasih Bang Juma. Makasih ya Bang, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis, Kristen. Mama Kristen sudah punah saudara. Habis. Sudah pulang, ada lagi, udah habis. Musafah Bang Juma. Iya Kapan Aceh, Bang. Masya Allah. Sahabat dari Aceh. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam. Salam dari kota Sungai Penuh Kerinci Zuma. Kerinci iya Bang, ya Bang. Kerinci Jambi. Iya, salam ya Zuma ya. Iya Abang Indra. Ya, terus berkarya Zuma, mantap Zuma. Kasih. Iya. Itu piti-piti Zuma banyak saya potong-potong untuk bikin piti saya. Iya. Gak apa-apa Bang. Ya, sehat selalu Zuma ya. Siap. Makasih. Ya, salam Zuma. Siap. Ya, makasih Zuma. Makasih. Bunda Rama, mau sapa-sapa Bunda Rama dulu. Oh iya Bang. Bunda. Terima kasih. Mana tahu ada waktu ke Aceh, mana tahu nanti ada jodohnya di Aceh. Pulang Aceh. Insyaallah Bang, kita ada panjang umur ke Aceh ya. Kita turunkan ya Bang ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Fan Apin. Faisal. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Sumatera Barat Bang Juma, tepatnya Pasaman Barat. Intinya saya sangat idola sama Bang Zuma. Itu aja Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malaysia, Oh Malaysia. Ya Malaysia Bunda. Iya Bang. Bang, peminat fanatik juga nih daripada Malaysia. Cuma nak minta Abang Zuma ijazahkan apa yang Abang Zuma ajarkan kat dalam TikTok nih. Untuk murid-murid yang online nih. Iya. Itu sudah ada bukunya beredar. Nanti tinggal hubungi Kurusmoto. Itu buku terkait dengan Baik. jawaban-jawaban tentang tuduhan yang terkait dengan Islam ada di situ Bang. Lengkap dengan isi Bible juga di dalamnya. Baik, insyaAllah. Sama Ustaz Wafi itu kan?
Ya, betul sekali. Masya Allah. Silakan ke Ustaz Rafi atau Dinda Kuriasmonto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman. Yang Muslim jangan dulu lah. Biar ada diskusinya gurunda. Nanti ngantuk pula. Ditutup Komar ini. Assalamualaikum. Mama waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, salam satu akidah buat Bang Zuma, ini juga penggemar berat nih dari Subang, Jawa Barat. Oh iya Bang, Masya Allah. Ini saya mau nanya, ini di room sebelah. Soalnya ini harus diluruskan nih, mumpung di sini ada 3,6 Kak. Saya mau luruskan, kemarin saya berapa kali masuk di salah satu room yang mengatasnamakan Bang Zuma, sahabat Zuma official. Saya berapa kali tapping tanya, tapi malah dibisukan gitu. Saya iya. Jadi konsepnya mereka itu dari tamunya itu menantang katanya orang-orang Islam di bawah yang miskin-miskin, yang makan raskin katanya. Kalau memang kalian katanya orang yang sayang sama Islam, katanya coba berikan Bang Zuma, sahabat Bang Zuma, 1 paus katanya. Ada yang gunting, ada yang jalan kaki dari Bandung ke Jakarta lah, ada yang botakin rambut, itu yang cewek itu. Jadi apa itu penipuan atau gimana itu? Ini harus dikonfirmasi ini Bang Zuma. Itu penipuan Bang, itu penipuan. Tidak mungkinlah kita yang bergerak di dunia apologet ini yang melakukan hal-hal seperti itu. Iya, soalnya gini Bang Zuma, suaranya itu kalau diperhatikan, kalau dengar-dengar itu memang mirip Bang Zuma, tapi kalau secara detail tuh kayak disengau-sengau gitu, biar kayak Bang Zuma gitu. Dari bahasa kosakata juga itu kayak baiklah. Itu kan Bang Zuma kan suka gaya gitu kan kalau mau menjelaskan. Kalau ada yang saya bertanya, baiklah saudaraku. Nah, itu mereka cari kayak nantangin orang-orang Muslim di bawah itu, kalau ada yang berani ngasih paus ke host katanya. Intinya itu palsu, bukan, udah disampaikan, nggak mungkin gurunda begitu ya, nggak ada itu palsu Bang. Jangan lagi ke situ. Oke Bang ya, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. intinya jangan ke sana lagi Bang, di komal-komal seperti itu. Siap. Iya, intinya di situ. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disampaikan ya, selalu harus disampaikan memang adanya akun mengatasnamakan sahabat Bang Zuma, mengatasnamakan Bang Zuma, dan yang saya geli karena di situ ada perempuan juga. Mereka kerjasama, jadi mereka itu kerja tim. Rimbers Kristen, Dedi, Nggak ada, saya ikutin aja Bu, Bunda ya. Saya ikuti aja Bunda. aduh, Edison, bikin lo ya suaramu pun. Halo sahabat-sahabat semuanya yang di YouTube dan di YouTube, apa kabarnya semuanya? Yang ada di TikTok, apa kabar? Yang mau DM saya siapa? Ronaldi. Silakan akhi, silakan. Ronaldi. Lasok bolong. I love you too, lasok bolong. Ika bahasa kotornya.
Hmm.